Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas 10 teori dari Shrek yang tidak terduga dan super gelap. Bersiaplah. Penggemar animasi DreamWorks, mana suaranya? Setelah sekian lama, kami akhirnya akan membahas salah satu animasi dari salah satu production house yang ternama di Hollywood. DreamWorks Animation telah membuat lebih dari 40 judul film animasi yang semuanya bisa dikatakan memorable. Film animasi pertama yang mereka buat adalah Ants yang dirilis pada 2 Oktober 1998. Sedangkan yang paling terbaru adalah The Boss Baby Family Business yang dirilis pada 2 Juli 2021 kemarin. Menurut kabar yang beredar, saat ini DreamWorks sedang menyiapkan 2 film terbarunya, yaitu The Bad Guys dan Puss in Boots: The Last Wish. Well, kita tunggu saja kejutan apa yang akan mereka berikan. Nah, dari semua film animasi yang telah mereka buat, ada salah satu di antaranya yang mendapatkan sambutan yang sangat hangat bahkan sejak pertama kali dirilis pada tahun 2001. Film ini disutradarai oleh Andrew Adamson dan Vicky Jensen sebagai debut mereka dalam penyutradaraan, mendapatkan keuntungan lebih dari 480 juta dolar dengan budget yang dikeluarkan hanya 60 juta dolar saja, membuat DreamWorks Animation tidak segan untuk membuat beberapa sequelnya. Film yang dimaksud adalah Shrek. Sejauh ini ada 2 video yang telah kami buat tentang Shrek. Video pertama menjelaskan bagaimana si keledai yang ada dalam film Shrek ternyata dulunya adalah manusia yang ada dalam film Pinocchio. Kemudian dalam video yang kedua kami mencari tahu tentang siapa yang telah mengutuk Fiona dan rencana jahat Ibu Peri. Kali ini kami akan melengkapi 2 teori tersebut dengan 8 teori gelap sekaligus. Perlu diakui memang, animasi Shrek menimbulkan banyak pertanyaan, seperti kenapa kita hanya melihat sedikit ogre di dalam seri pertama, apa yang sebenarnya terjadi pada Fiona, hingga apa yang sebenarnya terjadi pada Lord Farquaad. Stay tune terus di sini dan temukan kegelapan yang selama ini kalian inginkan. Namun seperti biasa, sebelum masuk ke teorinya jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori super gelap film DreamWorks episode Shrek. Nomor 8, storyline Fiona yang sebenarnya. Seperti yang kita ketahui, Princess Fiona mendapatkan sebuah kutukan di mana ia akan berubah menjadi ogre ketika matahari terbenam dan kembali menjadi manusia selama matahari bersinar. Well, kita tidak pernah tahu apa yang telah dilakukan olehnya atau kedua orang tuanya sehingga Fiona bisa mendapatkan kutukan seperti itu. Kita mendapatkan beberapa informasi dari Shrek pertama yang menjelaskan bagaimana kutukan itu menerpanya. Fiona bilang bahwa ada seorang penyihir yang mengutuk dirinya ketika ia masih kecil. Kemudian ia dikirim ke sebuah menara untuk diselamatkan oleh seorang kesatria yang akan menjadi cinta sejatinya. Dari sini kita tidak pernah mengetahui siapa penyihir yang dimaksud. Dalam film Shrek kita diperlihatkan beberapa penyihir yang memang memiliki kekuatan yang beraneka ragam. Nah, berdasarkan Jim Hill Media yang mengutip dari cerita asli film Shrek, cerita yang belum diubah, sebenarnya tidak ada penyihir yang mengutuk Fiona. Justru penyihir tersebut yang telah memberi dia kesempatan pada Fiona untuk menjadi manusia di siang hari. Jadi, Fiona sebenarnya terlahir sebagai ogre. Orang tuanya merasa ketakutan dan tidak kuat melihat kondisi anaknya sebagai ogre, yang pada akhirnya mereka mengirim Fiona ke sebuah menara terpencil yang dijaga oleh seekor naga. Orang tua yang tidak bersyukur. Hingga suatu malam, Fiona memutuskan untuk melarikan diri dari menara tersebut dan bertemu dengan wanita Gypsy. Wanita Gypsy tersebut adalah Danau Fortuna alias Fairy Godmother alias Ibu Peri dalam film Shrek. Ibu Peri memberikannya sebuah ramuan yang bisa mengubah dirinya menjadi manusia. Hanya saja, Fiona akan menjadi cantik ketika siang hari saja dan kembali ke wujud aslinya saat malam telah tiba. Original story ini kemudian diubah ketika DreamWorks Animation berada di departemen cerita. Mereka mengubah beberapa hal untuk membuat ceritanya lebih menyenangkan dan dramatis. Nomor 7, orang yang telah mengutuk Fiona. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam universe Shrek kita tidak pernah diberitahu siapa orang yang bertanggung jawab atas kutukan yang menimpa Fiona. Apakah para penyihir ini yang terbang di atas kerajaan far far away, atau adakah seseorang yang lebih jahat dari mereka?
Jika kita melihat kebanyakan penyihir yang ada di Far Far Away, mereka pada umumnya mengenakan pakaian serba hitam, topi khas penyihir, mengendarai sapu terbang, dan tidak lupa labu ajaib sebagai pengantar sihir mereka. Dengan ciri khas tersebut, sebenarnya mereka terlihat seperti orang biasa saja. Namun karena memiliki sapu dan labu ajaib, mereka dikatakan sebagai penyihir. Beberapa orang meyakini bahwa kemungkinan besar bukan penyihir-penyihir ini yang mengutuk Fiona. Spekulasi yang pertama mengarah pada Rumpelstiltskin, salah satu karakter yang muncul di Shrek ketiga dan juga statusnya lebih tinggi dibandingkan para penyihir tadi. Seperti yang kita tahu, Rumpelstiltskin memiliki kekuatan untuk memanipulasi dan mengubah masa lalu. Namun, ia nampak tidak mampu menghilangkan kutukan yang menempel pada Fiona. Oke, jika Rumpel tidak cukup kuat untuk menghilangkan mantra tersebut, maka kira-kira siapa yang mampu? Kalau penyihir serba hitam tadi kayaknya udah gak mungkin ya, karena kekuatannya aja udah di bawah si Rumpel. Berdasarkan fan teori, orang yang telah mengutuk Fiona adalah The Fairy Godmother alias ibu peri itu sendiri. Ini terdengar masuk akal. Ibu peri mengetahui segala sesuatu tentang kutukan itu dan ia memiliki banyak ramuan di rumahnya. Teorinya mengatakan bahwa ibu peri mengutuk Fiona supaya nanti suatu saat anaknya, Prince Charming, bisa mendapatkan bagian dari kerajaan. Dengan hal itu, ibu peri bisa menjadi bagian dari kerajaan dengan mudah. So, sebenarnya tidak ada penyihir yang mengutuk Fiona, yang ada hanyalah ibu peri yang serakah akan tahta kerajaan Far Far Away. Nomor 6, Keledai. Karakter keledai dalam film Shrek menjadi salah satu karakter yang ikonik. Dia bertemu dengan Shrek dalam waktu dan tempat yang tidak terduga. Bukan hanya itu, kisah atau cerita backstory dirinya juga tidak kalah mengagetkan. Sebuah teori mengatakan bahwa keledai dalam film Shrek sebenarnya adalah manusia. Dan bukan manusia sembarangan, dia adalah seorang anak yang berasal dari universe Disney. Tepatnya animasi klasik berjudul Pinocchio. What? Ya, sebuah crossover dari dua perusahaan besar di Hollywood. Semua ini berawal dari Pinocchio yang menceritakan tentang sekumpulan anak nakal yang dibawa ke sebuah tempat bernama Pleasure Island. Di tempat tersebut, anak-anak bebas melakukan apa yang mereka mau seperti merokok hingga meminum alkohol. Namun kebebasan dan pleasure yang mereka dapatkan tidak lama karena anak-anak itu perlahan berubah menjadi keledai. Mereka dijual dan diperlakukan layaknya binatang. Nah, teorinya mengatakan bahwa salah satu dari keledai tersebut melarikan diri hingga akhirnya terdampar di sebuah kerajaan bernama Far Far Away, tempat di mana Shrek tinggal. Buktinya ada di Shrek pertama ketika makhluk dongeng akan dijual, ia berada di dekat karakter Pinocchio. Bukti lainnya yang menguatkan teori ini adalah dalam salah satu dialog, keledai berkata bahwa dirinya mengingat pernah mengenakan pakaian ketika sekolah dan ketika ditanya akan hal itu, keledai tidak mau mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Untuk teori ini kalian boleh menonton video lengkapnya dengan klik link yang ada di bawah. Nomor 5, Ayah Arthur. Dalam Shrek the Third, King Harold sedang menghadapi ajalnya ketika ia terbaring lemah di tempat tidurnya. Sebelum meninggal, King Harold meminta Shrek dan Fiona menjadi raja dan ratu untuk memerintah Far Far Away. Namun Shrek menganggap bahwa ini adalah ide buruk ketika ada dua ogre yang memimpin sebuah kerajaan. Ia meminta kepada King Harold apakah ia memiliki kenalan lain untuk menggantikan posisinya. King Harold menyebutkan satu nama, yaitu keponakannya bernama Arthur atau Artie. Namun ia tidak berada di kerajaan, Artie sedang berada di tempat lain. Berangkatlah Shrek, keledai dan juga Puss in Boots dalam perjalanan mencari Arthur. Sama seperti keledai, kita tidak mendapatkan penjelasan yang lengkap mengenai siapa orang tua dari Arthur. Salah satu orang tua dari Arthur pastinya adalah bagian dari kerajaan, makanya King Harold menyebut Arthur sebagai keponakan. Dalam versi aslinya, salah satu orang tua dari Arthur adalah Luther Pendragon. Namun ketika sudah masuk ke universe Shrek, beberapa hal telah diubah. Seorang fan teoris, John Call of Duty, menuliskan teorinya di Reddit. Ia mengatakan bahwa ayah dari Arthur adalah Sir Justin. Ini disebabkan karena kita tidak banyak mengetahui tentang Sir Justin dan randomly hadir di salah satu scene di Shrek 2 dan menjadi pangeran impian dari Fiona. Apakah mungkin Sir Justin adalah ayahnya Arthur? Apa yang terjadi padanya? Apakah dulu Fiona menyukai pamannya sendiri? Komen di bawah. Nomor 4, dibalik nama Shrek.
Teori satu ini berasal dari seorang redditor dengan nama akun Expensive MSTKH. Ia mengatakan bahwa Shrek bukanlah nama asli dari karakter utama kita ini. Justru sebenarnya dia tidak memiliki nama dan simply hanya dipanggil Ogre. Ini dapat kita temukan ketika si keledai bertemu untuk pertama kalinya dengan Shrek. Si keledai menanyakan namanya dan Shrek menjawab dengan ragu bahwa namanya adalah Shrek. Coba kalian perhatikan cuplikannya. What's your name? Shrek. Cuplikan tersebut sedikit mengindikasikan bahwa ia tidak ingin orang-orang mengetahui tentang dirinya dan mungkin saja Shrek bukanlah nama aslinya. Kira-kira ada apa ya? Apakah Ogre memiliki orang tua? Kenapa Shrek ingin merahasiakan identitasnya? Well, berdasarkan Shrek the Musical, Ogre kita ini memang memiliki orang tua, namun mereka adalah orang tua yang buruk. Dalam musikal tersebut, orang tuanya membuang Shrek ke antah berantah ketika dirinya berusia 7 tahun sesuai dengan tradisi yang ada. Mereka membuangnya ke tempat yang jauh, tepatnya ke Far Far Away. Tidak heran nama kerajaan tersebut Far Far Away karena memang jauh banget dari mana-mana. Nomor 3, Ogre Executioner. Eksekutor adalah sebuah istilah yang merujuk pada seseorang yang bertugas melaksanakan perintah raja. Biasanya ia bertugas untuk mengeksekusi orang yang mendapatkan hukuman mati. Dalam film Shrek pertama, kita melihat salah satu eksekutor yang patuh terhadap segala perintah Lord Farquaad. Setelah dicari tahu, namanya adalah Polonius. Polonius nampak melakukan pekerjaannya dengan baik. Ia memecahkan sebuah cermin kecil ketika cermin ajaib tidak menunjukkan apa yang diinginkan oleh Lord Farquaad. Ia juga orang yang hampir menenggelamkan si kue jahe di salah satu scene. Pokoknya, sebagai seorang eksekutor, Polonius adalah orang yang setia. Lalu, sebuah pertanyaan muncul, kenapa dia sangat kejam dan se-antisosial itu? Seorang redditor bernama Ninja Breadman memiliki teori yang cukup menarik. Katanya, kemungkinan si Polonius ini adalah seorang ogre, sama kayak si Shrek. What? Jika dipikir-pikir, baik Shrek dan si Polonius ini memiliki sifat yang hampir sama, yaitu antisosial. Mereka juga memiliki postur tubuh yang sama. Kita tidak pernah tahu dia itu manusia atau ogre atau makhluk lainnya karena ia selalu memakai topeng. Namun di balik topeng itu, kita bisa melihat warna wajahnya yaitu warna hijau sup seperti Shrek. Wah, apakah selama ini dia adalah seorang ogre? Komen di bawah. Nomor 2, Mama Bear. Teori satu ini benar-benar gelap dan mungkin sudah dikonfirmasi oleh pihak DreamWorks Animation walaupun tidak ada pernyataan khusus dari mereka. Namun karena bukti yang terlalu kuat membuat orang-orang percaya bahwa teori ini memang terjadi di universe Shrek. Kembali ke Shrek yang pertama, ketika makhluk dongeng diperjualbelikan dan ditangkap oleh kerajaan, kita melihat keluarga beruang dikurung bersama. Di sana ada Papa and Mama Bear yang terpisah kurungannya dengan anaknya. Scene ini bisa menghancurkan hari siapapun yang melihatnya. Kemudian dalam scene berikutnya, ketika Shrek kembali ke tempat tinggalnya di sebuah rawa, banyak karakter dongeng di sana termasuk keluarga beruang tadi. Hanya saja di sana tidak ada Mama Bear, hanya ada Papa Bear dan anaknya. Anaknya pun nampak menangis yang mungkin saja ingin mengetahui keberadaan ibunya. Lalu kemana Mama Bear alias ibunya pergi? Jawabannya sangat mengerikan. Mama Bear telah dibunuh dan dijadikan aksesoris di kamar Lord Farquaad. Dalam salah satu scene kita melihat kamarnya Lord Farquaad dan melihat beruang yang sama di sana. Kita juga bahkan bisa melihat beruang tersebut mengenakan pita yang sama seperti yang digunakan oleh Mama Bear di awal scene. Yap, this Lord Farquaad telah membunuh Mama Bear. Sebelum masuk ke nomor 1, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi untuk mendapatkan info dan rekomendasi perfilman paling update. Dan jangan lupa, Creepy Crime Case kini hadir di Nonton Lagi Podcast hanya di Spotify. Nomor 1, Fiona adalah kanibal. Sekali lagi kami sebutkan, Fiona telah dikurung dalam sebuah menara selama bertahun-tahun sejak dirinya masih anak-anak. Untuk menuju menara tersebut, seseorang harus menempuh perjalanan yang jauh, jembatan yang berbahaya, dan juga naga besar yang mengeluarkan api. Fakta ini menimbulkan pertanyaan bagi seorang Reddit user bernama Freudster.
Ia menanyakan apa yang selama ini dimakan oleh Fiona. Apakah keluarganya suka membawa makanan untuknya ke menara tersebut? Terdengar tidak masuk akal mengingat jarak menaranya yang sangat jauh. Reddit user tersebut mengatakan bahwa alih-alih Fiona diberi makan oleh seseorang dari luar, ia justru memakan orang luar tersebut. What? Orang luar yang kami maksud adalah para kesatria yang mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Fiona memakan manusia. Mari kita lihat beberapa bukti yang cukup meyakinkan hal ini. Fiona tinggal bersama seekor naga yang menjaganya. Mungkin saja naga tersebut memberi makan Fiona. Tapi makanan apa yang ia berikan? Well, kalian bisa lihat ketika Shrek dan Fiona berlari menghindar dari kejaran naga, terdapat sebuah buku resep dan sebuah kuali besar. Buku resep tersebut berjudul Nightly Treats, plus ada gambar kesatria di sampingnya. Scene ini membuat banyak orang berpikir naga tersebut memasak para kesatria dan kemudian memakannya. Sementara itu, Fiona memakan kudanya. Tapi hal ini tidak masuk akal karena dibantah oleh scene sebelumnya ketika Shrek dan keledai akan melewati jembatan. Kita melihat tulang belulang kuda, artinya kuda tersebut dibiarkan mati begitu saja. Ini mengindikasikan bahwa mungkin saja Fiona juga memakan para kesatria itu. Oke guys, itu dia 8 teori gelap dari Shrek. Apakah kalian setuju dengan list kami? Komen di bawah. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.